Tema KKN kali ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tadi barokan para undangan yang kami kirim kita mahasiswa peserta KKN tim 2 tahun 2021. KKN tim 2 tahun 2021 esensinya tetap merupakan KKN PPM dengan imbangan program monodisiplin adalah 2, yang artinya mahasiswa KKN wajib membuat 2 program monodisipliner sesuai kompetensi keilmuannya dengan tema pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 dan program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan potensi desa yang bertemakan SDGs di era pandemi COVID-19. KKN ini merupakan salah satu bentuk program dalam 8 pilar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kegiatannya antara lain pemberdayaan keluarga atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal yang sesuai dengan SDGs Sustainable Development Goals, pemberdayaan UMKM, tema bidang kesehatan, sains teknologi, bidang teknologi informasi, bidang teknologi industri. Perkenalkan, nama saya Lila Aldora Balkis dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Saya adalah salah satu mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro yang melaksanakan KKN di Kelurahan Bulusan. Potensi wilayah di Kelurahan Bulusan yang paling menonjol adalah di bidang perekonomian yang berputar di mahasiswa karena banyaknya gedung kos-kosan, tempat makan, resto, dan kafe. Selain itu, Kelurahan Bulusan juga memiliki potensi unggulan di bidang budaya seperti merti deso, kesenian budaya Turonggoseto, tari sufi, dan rubana. Berdasarkan arahan dari Lurah Bulusan sendiri, mahasiswa KKN yang ditempatkan di Kelurahan Bulusan hanya bisa melaksanakan program kerja di kantor Kelurahan Bulusan saja, yang ditujukan untuk meminimalisir kontak langsung dengan warga Kelurahan Bulusan itu sendiri. Maka dari itu, program kerja ini ditujukan hanya kepada UMKM, PKK, dan FKK sebagai kelembagaan di Kelurahan Bulusan. KKN ini juga dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sektor-sektor yang terkena dampak, dan sektor yang paling terasa dampaknya adalah bidang ekonomi. Perekonomian semakin menurun dan banyak masyarakat yang masih belum melek teknologi. Padahal karena adanya pandemi ini, seluruh kegiatan dilakukan secara daring. Terutama pelaku usaha kecil yang paling merasakan dampak dari penurunan pendapatannya. Dibutuhkan pengetahuan mengenai digital marketing untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga termasuk dalam salah satu tema KKN, yaitu pemberdayaan wirausaha masyarakat atau UMKM yang terdampak COVID-19. Yang mana UMKM juga termasuk ruang lingkup dari pelaksanaan KKN ini. Contohnya, UMKM Bulusan hanya bisa menawarkan produk UMKM-nya melalui aplikasi WhatsApp. Akan tetapi, melalui pelaksanaan KKN ini, mahasiswa KKN Universitas Diponegoro bisa memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pemasaran digital guna mempermudah penjualan produk UMKM. Sesuai dengan permasalahan yang dialami UMKM Bulusan, program kerja yang saya laksanakan juga tertuju untuk membantu UMKM Bulusan, yaitu mengenai pengenalan copywriting sebagai sarana digital marketing. Di sini saya mengerjakan program kerja dengan membuat PowerPoint yang berisi mengenai pengertian copywriting, langkah dan tips untuk membuat copywriting, teknik pembuatan copywriting, dan jenis copywriting. Selain itu, untuk program kerja yang berhubungan dengan bidang keilmuan, saya memberikan daftar istilah-istilah bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam perdagangan. Selain membuat PowerPoint, saya juga membuat brosur sebagai output dari program kerja yang sudah saya laksanakan. Berdasarkan observasi pengamatan di sekitar Kelurahan Bulusan, masih banyak yang belum sadar akan risiko bahayanya terlalu sering berkegiatan di luar rumah. Masih banyak juga yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Semenjak bertambahnya kasus COVID-19 dan diberlakukannya PPKM, penggunaan masker disarankan untuk menggunakan masker ganda. Tetapi masih banyak orang yang menggunakan masker dengan tidak mengikuti protokol. Program kerja ini dilaksanakan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar mengenai risiko berkegiatan selama pandemi COVID-19, terutama kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Juga diberikan cara untuk meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19 ini yang dicantumkan pada poster yang didesain semenarik mungkin, lalu dicetak untuk ditempelkan di tempat-tempat umum, seperti di kantor Kelurahan Bulusan, masjid, gereja, dan tempat-tempat makan. Diharapkan dari adanya media cetak standing banner dan poster ini, masyarakat dapat mengetahui apa saja risiko dari aktivitas yang dilakukan selama pandemi COVID-19 dan menjadi lebih patuh dengan protokol kesehatan.
Saya ingin menceritakan sedikit mengenai beberapa tujuan KKN ini sendiri, yaitu untuk membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah dalam masyarakat, memberikan bantuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan usaha kecil menengah, mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga, juga menanamkan nilai kepribadian. Untuk sasaran kepada mahasiswa sendiri adalah agar memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang kemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni yang dipelajarinya, dan mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam merumuskan dan memecahkan masalah. Ada pula sasaran untuk masyarakat, yaitu agar lebih mempunyai prospek peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia. Lanjut kembali bercerita mengenai program kerja kedua yang telah dilaksanakan ini, yaitu sebelum menempelkan dan memasang poster dan standing banner di tempat-tempat umum, saya dan teman-teman membuat desain yang menarik terlebih dahulu agar masyarakat Kelurahan Bulusan tertarik dengan isi poster dan standing banner. Tidak hanya dibuat menarik saja, tetapi juga dibuat dengan menulis konten yang singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami. Isi konten untuk poster dan banner ini dibuat lebih ke dalam poin-poin penting agar mudah dibaca. Sumber dari konten poster dan standing banner ini juga berasal dari sumber terpercaya loh, yaitu dari Texas Medical Association. Selain mengerjakan program kerja di kantor Kelurahan Bulusan, mahasiswa KKN Tim 2 Undip juga membantu dalam kegiatan sosial lain yang diadakan di kantor Kelurahan Bulusan. Misalnya, adanya jadwal piket, yang mana mahasiswa KKN membantu di bagian administrasi kantor Kelurahan Undip, seperti membantu membuat surat kematian, surat kepindahan alamat, surat pembaruan KTP, surat rekomendasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Kami juga membantu membersihkan lingkungan daerah Kelurahan Bulusan, membagikan bansos, dan membagikan makanan dalam rangka Jumat Berbagi. Kegiatan Jumat Berbagi ini dilakukan di tiap-tiap RW setiap Jumatnya. Untuk lokasi saya ditempatkan kemarin dalam kegiatan Jumat Berbagi ini adalah di RW 4 Kelurahan Bulusan. Saya dan teman-teman juga ditemani oleh Ketua UMKM dan Ketua RW 4 mengelilingi rumah-rumah di RW 4 dan memberikan makanan untuk masing-masing rumah. Saya sangat suka kegiatan ini karena saya merasa senang saat para warga yang diberikan makanan berterima kasih dan memberikan senyum kepada kami walau tertutup oleh masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera selalu buat kita semuanya. Saya Selamat Raharjo, Lurah Bulusan. Tempat tinggal saya di Mekaseh, tapi dengan amanah yang diberikan kepada saya, ya otomatis pikiran dan semuanya saya harus fokusnya di Bulusan, seperti itu. Pertama menjadi lurah sih harus tahu potensi-potensi apa, sesemen ke
grassroots-nya atau ke masyarakatnya seperti apa. Saya juga harus bisa menggali potensi-potensi yang ada di Kelurahan Bulusan. Salah satunya adalah kesenian budaya Turonggo Seto. Kesenian budaya Turonggo Seto itu sudah sampai ke tingkat provinsi di dalam perlombaan. Tingkat kota banyak sekali dia bisa mencapai menoreh Kelurahan Bulusan di tingkat kota maupun provinsi. Jadi anggotanya Karang Taruna remaja di RW 1, 2, 3 di Kelurahan Bulusan. Di situ juga ada Merti Desa. Merti Desa itu dilaksanakan setiap tahun. Jadi ada 2 desa, Desa Ngembak sama Desa Bulusan. Itu tiap tahun 2 kegiatan wayangan yang kita selenggarakan. Di situ juga ada RW 4 itu di Pondok Pesantren Al-Islah ada tarian sufi. Terus di kampung tematik itu ada rebana di RW 7 juga ada rebana. Jadi banyak sekali sebetulnya potensi. Di UMKM di Bulusan kurang lebih 75 pelaku usaha, di mana pelaku usaha itu sudah kita fasilitasi untuk izin, baik dari Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang tentang izin usaha mikro kecil, dan untuk pelatihan juga sudah kita adakan dari DP3A, dari Dinas Koperasi, dari Disperindak, dari macam-macam kota. Selama kita mempunyai ide, wawasan, gagasan, pelatihan apa yang belum disampaikan di kota itu bisa kita minta bantuan dari kota untuk mengadakan pelatihan, penyuluhan atau sosialisasi tentang cara bagaimana berkembang, dan mungkin juga pelatihan tentang pembuatan buku sederhana. Jadi di sini pelaku usaha itu usaha kecil yang memang secara langsung itu sangat terdampak pada pandemi ini. Dia hanya mengandalkan misalkan jualan ada PPKM darurat level 4 dan lain sebagainya. Di situ akhirnya pendapatan dari pelaku usaha agak menurun. Dan dengan adanya KKN ini juga sangat membantu sekali untuk memotivasi. Seperti apa yang tadinya itu cash, beli cash, sekarang bisa non cash, misalkan seperti itu. Non cash dalam artian itu pembayarannya lewat, kemarin juga sudah ada pelatihan dari mahasiswa KKN Undip itu tentang cara pembayaran non cash, non tunai. Jadi cukup aplikasi di download, dia beli barang yang ada di UMKM, terus langsung di download, pembayarannya bisa langsung seperti itu. Baik Pak, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak.